Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai dimanapun Anda berada sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dengan saya dan kali ini SHMH pada video yang ke-435. Banyak kejadian yang menurut saya sangat-sangat memprihatinkan, di mana kejadian ini memang ya kalau tidak pidana umum memang dari zaman dulu sampai sekarang memang terjadi. Namun perbedaannya kalau zaman dulu itu pemberitaan mungkin hanya dari koran gitu, sehingga yang tahu ya langganan-langganan koran, radio paling kan. Kemudian kalau saat ini kan pemberitaan itu luar biasa, baik oleh media-media massa, media-media yang memang mainstream, ada yang media sosial. Sehingga kalau ada sebuah kasus, itu cepat sekali tersiar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah maraknya atau cukup banyaknya kasus-kasus pembuangan bayi. Dalam artian ini bayi yang belum lama lahir itu kan, mohon maaf, ya baru berapa hari lahir, 3 hari lahir. Ada yang dibuang dengan bagus, maksudnya dengan bagus itu ya memang dikasih popok, kasih selimut bayi. Ada yang dibuang masih ya mungkin karena pelaku ini tergesa-gesa masih ada ari-arinya. Ada yang hanya diwadahi, ada ember, kejadian terakhir di Semarang hanya pakai ember. Namun mau dibungkus atau tidak dibungkus memang ini masih apa ya, tapi pada dasarnya kan sama saja, bayi itu dibuang. Kemudian bahwa secara hukum orang yang memiliki bayi, orang yang memiliki anak yang melahirkan itu sebetulnya memiliki kewajiban yang merawat si anak itu, bukan kemudian dibuang untuk lepas dari tanggung jawab. Nah, faktornya menurut saya banyak sekali. Apa yang menyebabkan orang sudah, mohon maaf ya, seorang perempuan mengandung itu sampai 9 bulan 10 hari, kemudian setelah melahirkan yang semestinya itu bahagia, memiliki buah hati, kan anak itu buah hati, malah dibuang, pasti ada sesuatu. Bisa jadi karena memang kasus-kasus hubungan-hubungan di luar nikah, mungkin dari laki-laki yang atau perempuan yang belum punya suami, laki-lakinya tidak bertanggung jawab, bisa jadi. Atau bisa jadi juga seorang perempuan yang memiliki suami, kemudian suaminya ini kerja di luar kota atau di luar negeri, tidak pulang, dia selingkuh, hamil gitu kan. Ya memang sih masih lebih baik, ya namanya orang ya, sebetulnya walaupun jelek ya masih lebih daripada memang si bayi itu dibunuh. Namun melihat ke semakin kesini kok cukup tambah banyak, ya menjadi sangat memprihatinkan. Saya pikir bukan perbuatan harus jelas tidak bijaksana, jelas perbuatan yang tidak baik membuang anak sendiri. Mestinya berani berbuat juga harus bertanggung jawab, sampai melakukan perbuatan hubungan badan kemudian hamil, ya harus dipelihara dengan bagus si anak ini, si bayi ini, bukan lantas dibuang. Ada yang dikirimi surat, ini lahirnya tanggal yang terakhir itu saya baca 5 Mei 2023, belum dikasih nama, saya percaya kepada Anda nanti bisa merawat. Ya mau ada surat, mau ada apa juga tetap membuang juga kan bayi itu, dan dia melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memelihara bayi itu. Nah, dari kacamata hukum memang itu merupakan tindak pidana. Untuk di KUHP lama hal tersebut itu diatur di pasal 305. Berbunyi, barang siapa menempatkan anak yang berumur di bawah 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, bayi jelas di bawah 7 tahun.
ditinggalkan di situ, atau ya bahasa saya itu dibuang gitu ya. Kalau ini apa namanya untuk ditemukan, jadi memang mau ditaruh di teras, mau ditaruh di depan kantor, mau ditaruh di samping rumah orang, atau mungkin apa ya, memang bahasa secara awam dibuang dengan tujuan untuk ditemukan, atau dia meninggalkan menaruh di situ dengan tujuannya jelas tidak ingin merawat, tidak ingin merawat anak itu, merawat si bayi itu. Nah, ini siapa yang membuang? Tidak selalu ibunya, bisa jadi orang lain. Ya, laki-laki yang menghamili misalnya, itu kan ancaman hukumannya 5 tahun. Atau mungkin juga ada seorang orang tua ya yang punya anaknya hamil di luar nikah, daripada bikin malu menurut dia, buang bayinya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, ini diancam hukuman 5 tahun 6 bulan. Cukup tinggi ancaman hukuman bagi seperti ini. Iya, saya ulangi lagi, masih relatif lebih baik daripada membunuh. Kemudian diatur juga di pasal 306, bila salah satu perbuatan yang diatur dalam pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Kalau bayi itu ditaruh, ditempatkan atau dibuang, bahasa saya, mengakibatkan luka berat bisa jadi pada saat dibuang ada tangan atau kaki yang patah, namanya masih bayi, atau mungkin luka tergores atau apa, atau kemudian ada binatang yang menggigit si bayi sehingga menderita luka, ancaman hukumannya lebih tinggi, 7 tahun 6 bulan. Bila mengakibatkan kematian, tidak ada tujuan membunuh ini, tidak, tapi karena dibuang di suatu tempat, mestinya menginginkan ditemukan oleh seseorang, kebetulan pada kejadian itu tidak ada orang yang menemukan. Misalnya ditaruh di depan sebuah rumah, harapannya rumah itu penghuni segera tahu. Ternyata penghuni sedang keluar kota, jadi rumah itu kosong. Kan gak ada yang menemukan, bisa jadi kan meninggal dunia si bayi. Nah, kalau terjadi yang seperti itu, diancam di 306 ayat 2. Bila mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ancamannya tinggi, 9 tahun. Namun demikian, mau kayak apa juga ya ketentuan tingginya ancaman pidana, mau sampai apa gitu kan, seumur hidup atau apa, kalau memang kesadaran moralitasnya itu tidak ada, ya pasti akan terjadi. Faktanya kita tahu semua kan, pidana pembunuhan itu tinggi, pembunuhan berencana itu pidana mati 340. Namun demikian juga faktanya masih ada gitu. Namun saya tertarik membahas masalah pembuangan bayi ini karena memang semakin lama kok semakin banyak saya baca di pemberitaan itu di media itu. Sehingga tentunya ya kalau tidak ingin punya bayi, ya yang jelas jangan sampai melakukan hubungan badan, jangan maunya hanya enyak-enyak aja tapi nggak mau anaknya, itu kan sudah sikap yang nggak karu-karuan. Ya jangan melakukan gitu kan. Kalau melakukan itu kan tetap memang memiliki kemungkinan supaya tidak memiliki anak, ya jangan melakukan hubungan, apalagi kalau belum. Ironis lagi juga banyak ya pasangan itu ya. Banyak pasangan yang mengharapkan kelahiran seorang anak nggak dapet. Beberapa teman termasuk adik saya perempuan itu juga sampai sekarang belum punya. Tetangga juga ada yang belum punya anak sampai sekarang, mengharapkan punya anak, nggak punya anak. Ini yang punya anak ya dibuang ya karena memang tidak punya suami kan. Dan semakin lama semakin banyak, ini saya ulang-ulang. Jadi miris juga melihat seperti itu, sehingga saya menyampaikan ini sebetulnya kalau berbicara ancaman hukumannya mudah sampaikan, tapi kan tidak takut juga. Harapannya bisa buang, dia bisa lepas, tidak merapat bayi, dan tidak ketahuan. Kalau ketahuan ya cuma bingung, paling nangis, menyesal. Ya namanya orang menyesal itu kan.
Kemudian bila yang melakukan pembuangan bayi tersebut ayah atau ibunya, ancaman pidananya dapat ditambah dengan sepertiganya. Maksudnya ayah si bayi, ibu si bayi. Kalau yang melakukan itu, ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiganya. Dari berapa? Dari 5 tahun 6 bulan. Kalau yang mengakibatkan mati berarti sepertiga dari 7 luka sepertiga dari 7 tahun. Kalau bayi itu mati yang dibuang dan yang membuang ayahnya, maka ditambah, diperberat sepertiga dari 9 tahun. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini memang sesuatu yang sangat membuat terenyuh, membuat sedih, membuat juga marah juga. Kenapa masih ada yang tega membuang bayinya gitu. Ya untung kalau ditemukan orang, andai kan tidak ditemukan orang yang meninggal. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menggugah kita bersama untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya, khususnya hubungan badan yang akhirnya membuat hamil dan punya anak, setelah punya bayi dibuang. Itu bahasa saya sikap-sikap yang sadis. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang salah saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus seluruh video Eza MH dari video pertama sampai kali ini video ke-435, dan dari awal sampai akhir jangan disentuh agar tidak gagal paham. Salam Eza MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.